إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, Bapak Imam, Bapak pengurus masjid, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat yang insya Allah kedatangan kita ke rumah Allah yang mulia di pagi hari ini betul-betul semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang ikhlas tersebut akan mendatangkan banyak kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Kemudian pagi hari ini kita lanjutkan materi kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan insya Allah kita akan membahas bab yang ke-97, Babul Istikharah wal Musyawarah, bab istikharah dan musyawarah. Ini sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak akan luput dari kehidupan kita sehari-hari, karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian, tapi kita punya keluarga, punya anak istri, punya tetangga, punya jamaah, punya masyarakat, kita juga bekerja, dan kita hidup di banyak kerumunan manusia, sehingga perlu sekali kita pegang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah dan istikharah merupakan perintah Allah di antara perintah-perintah Allah yang banyak untuk kita. Istikharah dan musyawarah merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin bahwa di dalam perintah Allah ada kemuliaan kita. Setiap perintah Allah kalau kita lakukan di dalamnya ada kejayaan. Setiap sunnah Nabi kalau kita amalkan di dalamnya ada kejayaan. Falahuna wa najahuna fi imtithali awamirillah ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan dan kesuksesan manusia dunia dan akhirat sejauh mana manusia tersebut mengamalkan perintah Allah Ta'ala dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manusia-manusia di sekitar kita, baik orang-orang dahulu, orang-orang sekarang, dan orang-orang yang akan datang, yang mana mereka telah mendapatkan pilihan terbaik dari Allah. Saat dia ingin memilih antara dua pilihan, dia minta kepada Allah yang maha segala-galanya.
Dia laporkan urusannya kepada Allah. Dia tanya kepada Allah, zat yang punya segala sesuatu, yang mengetahui apa-apa yang akan baik dan buruk untuk kita. Maka dia istikharah kepada Allah, minta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan yang terbaik untuknya. Begitu juga berapa banyak orang-orang yang dia bermusyawarah. Bermusyawarah dengan temannya, bermusyawarah dengan gurunya, bermusyawarah dengan ahlinya, sehingga dia mendapatkan keputusan dalam urusannya yang baik, mendapatkan pertolongan Allah di dalam urusan tersebut. Kenapa? Karena dia lakukan dengan dasar musyawarah. Maka istikharah dan musyawarah ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak boleh luput dari kehidupan kita. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengirim surat ke Ratu Balqis supaya dia memeluk agama Islam, percaya kepada Allah, menyembah Allah yang tadinya dia menyembah selain daripada Allah. Setelah dia mendapatkan surat, dia musyawarah. Dia musyawarah dengan orang-orang dekatnya, dia musyawarah dengan anggotanya. Maka dengan sebab keberkahan musyawarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia dan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Itulah besar hakikat daripada musyawarah dan istikharah, yang akan mendapatkan pilihan terbaik dari Allah dan akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa kita harus beristikharah dan kenapa kita harus bermusyawarah? Karena kita ini lemah. Kita ini hakikatnya sangat dan amat lemah. Kita tidak tahu apa-apa. Nanti siang apa yang akan terjadi pada diri kita, kita tidak tahu. Mana yang terbaik sebenarnya untuk kita, kita juga tidak tahu. Maka untuk memilih sesuatu, sebaiknya kita tanya, kita minta kepada yang maha tahu. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka sangat sombong sekali manusia yang tidak mau istikharah dan tidak mau musyawarah. Kenapa dikatakan sombong? Karena dia merasa hebat, dia merasa sok tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia merasa besar di hadapan Allah padahal sebenarnya dia kecil. Antumul fuqara ilallah, kalian sangat fakir kepada Allah. Kita sangat membutuhkan Allah, kita lemah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suka sekali dengan orang ketika dia berdoa, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Allah senang ketika seseorang itu berdoa, dia membesarkan dan mengagungkan Allah, menyebut nama-nama mulia Allah. Termasuk di dalam doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dikatakan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk istikharah dalam setiap urusan. Urusan sekolah, urusan dagang, urusan belajar, urusan keluarga. Istikharah kepada Allah diajarkan oleh Nabi supaya kita beristikharah dalam segala urusan kita.
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fariidah." Ketika salah seorang di antara kamu punya kebutuhan, punya hajat, ingin melakukan sesuatu, punya pilihan dan dia bingung, falyarka' rak'atain min ghairil fariidah, hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat fardu. Selain salat fardu, dia salat 2 rakaat. Salat apa saja, kapan saja boleh dilakukan, kecuali di waktu-waktu larangan kita mengerjakan salat. Selain daripada salat fardu, dia salat 2 rakaat, minta kepada Allah. Tsumma liyaqul, di penghujung salat kemudian dia berdoa. Di penghujung salat yang disabdakan oleh Nabi SAW ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam dan ada pendapat yang mengatakan setelah salam. Salatnya 2 rakaat, waktunya bebas selain salat fardu, selain waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat, kecuali darurat. Setelah dia salat, dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri fayassirhu li thumma barik li fi. Doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah, ya Allah, aku minta kepada kamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah pemberitahuan, pilihan yang terbaik untukku ya Allah. Misalnya kita ingin melakukan perjalanan, kita ragu-ragu pergi atau tidak, kita minta petunjuk dari Allah. Sekolah atau tidak, minta petunjuk kepada Allah. Tapi 2 pilihan ini harus keduanya diridhoi oleh Allah. Bukan pilihan yang mengandung maksiat, pilihan yang mengandung perbuatan dosa. Kalau ini tidak boleh kita istikharah. Kita istikharah ini minta kepada Allah supaya Allah memilihkan kepada kita pilihan yang terbaik di antara yang baik. Serahkan kepada Allah, minta petunjuk dari Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta pilihan yang terbaik darimu ya Allah. Wastaqdiruka biqadratika, dan aku minta kepadamu ya Allah takdir-takdir yang terbaik ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepadamu ya Allah dari kemuliaan, keutamaanmu yang sangat agung ya Allah. Kita rendahkan diri kita, kita besarkan Allah. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang maha tahu ya Allah. Engkau tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, selama-lamanya hanya Engkau yang tahu ya Allah, dan aku tidak tahu apa-apa ya Allah. Dan Engkau yang maha menentukan ya Allah, Engkau yang maha berkehendak ya Allah. Kehendakmu itulah yang akan berlaku ya Allah. Kehendak manusia tidak ada gunanya tanpa keputusanmu ya Allah. Maka minta kepada Allah, wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajilu amri wa ajilih faqdirhu li wa yassir li thumma barik li. Ya Allah, apabila hal tersebut Engkau ketahui dalam ilmumu bahwa itu baik untukku, maka mudahkanlah urusan itu kepada aku ya Allah.
Kemudian berkahilah dalam urusan tersebut ya Allah. Tapi apabila dalam pengetahuanmu ya Allah urusan itu buruk untukku, agamaku dan masa depanku, maka jauhkanlah dia dariku, jauhkanlah aku darinya, dan gantilah yang terbaik untukku dalam urusan tersebut. Kemudian ridhoilah dalam urusan itu ya Allah. Kita mengaku di hadapan Allah bahwa kita tidak tahu. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bodoh, kita lemah. Sehingga kita minta petunjuk kepada Allah melalui doa istikharah. Dan di dalam istikharah tersebut kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah. Maka kita diperbolehkan untuk mengulangi istikharah itu sebanyak 3 kali. Kalau kita merasa belum menemukan jawabannya, kita ulangi lagi. Sebagaimana Nabi SAW suka mengulangi perkataan-perkataan yang baik sampai tiga kali. Mengulangi doa-doa yang baik sampai tiga kali. Begitu juga kita, ketika kita berdoa minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, kita ulangi sampai 3 kali. Maka Allah akan bimbing kita, Allah akan tuntun kita. Jawaban istikharah itu bukan harus datang lewat mimpi. Tapi jawaban tersebut ketika urusan itu dimudahkan oleh Allah, maka itulah keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa tersebut ada kalimat wa yassir li fi. Mudahkanlah urusan itu. Aku kerjakan, aku lakukan. Diberkahi, dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bermusyawarah. Musyawarah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa kita ini juga lemah. Kita tidak tahu. Maka kita perlu bantuan saudara-saudara kita. Kita tanya kepada orang yang faham, tanya kepada orang yang pinter, kepada ahlinya. Bukan berarti kita mengatakan orang pinter itu dukun, bukan. Man ata arrafan aw kahanan wa saddaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada peramal atau dukun dan dia membenarkan perkataan si dukun tersebut, peramal tersebut, berarti dia telah kufur dengan apa-apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita bertanya kepada ahlinya. Ini penting. Ini sangat penting. Karena ketika kita bingung, ketika kita bimbang, kemudian kita tanya kepada yang bukan ahlinya, maka justru akan menjadi malapetaka besar dalam kehidupan kita. Maka jangan kita musyawarah kecuali kepada orang yang takwa. Jangan kita musyawarah kecuali kepada orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga rahasia kita. Maka kita diperbolehkan musyawarah untuk menyampaikan rahasia-rahasia kehidupan kita guna untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dari saudara-saudara kita. Dan orang yang diajak musyawarah harus mau. Jangan pelit, jangan menolak. Kalau orang yang pintar diajak musyawarah dengan saudaranya, dengan temannya, dengan jamaahnya, dia menolak, maka orang ini akan bermusyawarah kepada orang bodoh. Dan ketika dia musyawarah dengan orang bodoh, maka hasilnya adalah keburukan bagi dia. Dan ini sangat berbahaya sekali. Berapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, baik urusan bisnis, baik urusan hukum, baik urusan rumah tangga. Ketika dia terjadi masalah dalam rumah tangganya, dia datang musyawarah bukan kepada orang takwa,
Dia datang musyawarah kepada orang yang dianggap membela dia. Padahal dia tidak paham. Padahal dia tidak mengerti. Maka orang yang tidak paham, yang bodoh ini pasti akan memberikan masukan-masukan kepada dia yang salah. Dan ini akan berakibat fatal bagi rumah tangganya. Hari ini berapa banyak gugatan perceraian dari seorang istri pada suaminya. Di antara sebab yang besar adalah ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga, suami ini musyawarah kepada orang yang tidak tepat. Istrinya juga musyawarah kepada orang yang tidak tepat. Maka setan berada di tengah-tengah mereka. Setan ngomporin mereka, manas-manasin mereka, sehingga pertengkaran semakin jadi dan akhirnya timbul perceraian. Maka setan yang mampu menceraikan kedua pasangan, setan yang mampu mencerai-beraikan rumah tangga yang harmonis, maka setan ini akan mendapatkan piala terbesar dari pimpinan setan. Salah satu sebabnya karena dia musyawarah bukan pada orang yang benar. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Ketika sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah tanggal kehancurannya. Idza dhayya'atil amanah fantadhir as-sa'ah. Ketika amanah sudah diterlantarkan, tunggulah tanggal kehancurannya, kata Nabi. Sahabat bertanya, bagaimana amanah itu diterlantarkan ya Rasulullah? Idza wusidal amru li ghairi ahliha fantadhir as-sa'ah. Ketika sesuatu itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka kita dianjurkan untuk musyawarah. Musyawarah kepada ahlinya, musyawarah kepada orang yang kita anggap faham dalam urusan tersebut. Kita sakit, kita datang musyawarah kepada dokter. Mobil kita rusak, kita musyawarah kepada orang yang mengerti urusan mobil. Ada masalah dalam rumah tangga kita, kita datang musyawarah kepada orang ahlul hikmah. Orang yang punya ilmu, orang yang faham, orang yang mampu menjaga rahasia itu. Maka insya Allah dia akan menuntun kita, akan memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk kita. Maka kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong. Jangan sampai kita diajak musyawarah dengan saudara kita kemudian kita menolak. Kita tidak mau. Allah perintahkan kita untuk menolong. Dan itu termasuk hak saudara kita. Hak saudara kita yang ada pada diri kita ada 6. Di antara salah satunya adalah ketika dia membutuhkan nasihat kamu, kau harus memberikan nasihat. Idza stansahaka fansah. Ketika dia minta nasihat kepada kamu, dia datang kepada kamu, tanya urusan dia, minta musyawarah, kau harus duduk dengan ikhlas kepadanya untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik padanya. Itu hak saudara kita. Maka kita tidak boleh sombong, menolak kedatangan saudara kita yang ingin bertanya pada kita. Inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat yang pendek. Surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, semua manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah. Tidak cukup iman saja, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh. Tidak cukup iman dan amal saleh saja, wa tawasau bil haq, saling berwasiat. Ini artinya saling menasehati, saling duduk dalam musyawarah, memberikan masukan satu dengan yang lain.
Ini tanda cinta kita kepada saudara kita, dan ini hak saudara kita yang harus kita berikan kepada dia. Salah satu contoh malapetaka besar yang terjadi pada itu, ketika seseorang itu datang kepada bukan ahlinya untuk bermusyawarah. Itulah yang terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu dia memimpin di Makkah, di Madinah, di Kufah, dan di Irak. Kemudian Muawiyah memimpin di Syam. Kemudian Amr bin As memimpin di Mesir. Tapi pada saat itu ada provokator. Ada provokator yang mengatakan, kenapa Islam ini harus dipimpin oleh 3 orang? Dari zaman dahulu yang memimpin 1. Maka dia datang untuk mengadakan musyawarah. Tapi musyawarahnya bukan pada ahlinya. Musyawarahnya bukan pada orang-orang yang berhak untuk diajak musyawarah. Sehingga keputusan musyawarah tersebut batil. Keputusan musyawarah tersebut sangat berbahaya. Apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut? Yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut adalah 3 orang ini harus dibunuh secara bersamaan. Coba bayangkan. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Begitu mulianya dia di sisi Rasulullah SAW. Tapi karena musyawarah yang dipimpin oleh kebodohan, maka menimbulkan hasil yang sangat berbahaya. Tapi orang itu tidak merasa bahwa dirinya salah. Kenapa? Karena dia telah dapat masukan hasil musyawarah yang batil. Sehingga pembunuh Sayyidina Ali itu ketika dia diqisas, ketika dia dibunuh, dia justru minta supaya jangan langsung dipenggal kepalanya. Tapi potonglah tangan-tangan saya, bagian-bagian badan saya satu persatu. Supaya saya dapat bersaksi di hadapan Allah bahwa saya membela agama Allah. Coba bayangkan. Dia telah melakukan kejahatan seperti itu, tapi dia merasa dirinya benar. Kenapa? Itulah hasil musyawarah dengan orang-orang yang salah diajak musyawarah. Maka ketika kita bermusyawarah, betul-betul kita harus hati-hati. Hati-hati kepada siapa kita harus bermusyawarah. Lihat bahwa dia orang yang takwa, dia yang takut kepada Allah, dia punya ilmu yang cukup untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita, baru duduk bermusyawarah dengan orang tersebut. Nabi SAW seorang nabi yang ucapannya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Selalu bermusyawarah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang beriman yang selalu bermusyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Urusan mereka senantiasa dimusyawarahkan sesama mereka. Termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik, beliau musyawarah dalam segala urusannya. Wasyawirhum fil amri, diperintahkan langsung oleh Allah. Musyawarahlah kamu wahai Muhammad dalam urusan-urusan kamu. Dia nabi, ucapannya wahyu, Jibril datang kepadanya. Tapi Nabi SAW selalu mengambil pendapat daripada sahabat-sahabatnya. Ada sahabat yang saat itu masih muda, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menghadapi masalah besar, terjadi fitnah yang luar biasa pada istri beliau SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi panggil Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang usianya pada saat itu baru 16 tahun. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi tanya bagaimana pendapat mereka berdua. Itu tawaduknya Nabi, dan itu menunjukkan bagaimana pentingnya musyawarah. Nabi
yang ucapannya wahyu daripada Allah, dibimbing oleh Allah. Kenapa musyawarah? Karena mengambil keberkahan daripada musyawarah. Di dalam musyawarah ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai kita ini meniadakan musyawarah dalam kehidupan kita. Jangan. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tanpa musyawarah akan kehilangan keberkahannya. Baik di rumah tangga kita. Kita duduk dengan istri kita, kita musyawarah. Kita duduk dengan anak-anak kita, kita musyawarah. Untuk program harian rumah kita duduk, kita musyawarah. Termasuk mau masak apa hari ini, musyawarah. Sehingga masakan itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan-urusan yang lain. Nabi SAW selalu bertanya kepada para sahabatnya, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Berikan pendapat-pendapatmu kepada aku wahai manusia. Wahai sahabat-sahabatku. Ketika perang Uhud, Nabi bertanya. Ketika perang Khandaq, Nabi bertanya. Usulan-usulan, masukan-masukan dari sahabat-sahabatnya. Supaya apa? Supaya Nabi SAW mendapatkan keberkahan daripada musyawarah tersebut. Bahkan ketika baginda SAW berangkat untuk menunaikan ibadah umrah bersama rombongan dari Madinah Munawwarah, karena saat itu mereka rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Hajarul Aswad, rindu dengan Makkah Mukarramah, maka rombongan dibawa oleh Nabi SAW dengan jumlah yang sangat besar. Di dalam riwayat dikatakan jumlahnya 1.400 orang menuju ke Makkah Mukarramah. Sampai di tengah jalan, sudah hampir masuk ke Mekah, mereka sudah menggunakan pakaian ihram, membaca talbiyah, dicegat oleh rombongan Quraisy Mekah dan tidak boleh masuk ke Mekah, dilarang masuk ke Mekah. Maka saat itu Nabi SAW dalam keadaan betul-betul gelisah. Sahabat-sahabat Nabi SAW nampak ingin menerjang keputusan tersebut, melawan keputusan tersebut, tidak terima dengan keputusan tersebut. Bahkan saat itu Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabatnya untuk bertahalul di tempat itu. Karena memang ketika kita ingin melakukan ibadah haji atau ibadah umrah dan kita terhalang dengan halangan yang berat, yang besar, maka kita boleh bertahalul di tempat tersebut. Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencukur rambutnya. Tapi saat itu para sahabat diam. Kenapa diam? Bukan sahabat menolak perintah Nabi, tapi sahabat-sahabat menunggu mungkin ada wahyu susulan yang akan datang, yang membolehkan. Karena mereka semangatnya sedang tinggi, rindunya sedang tinggi kepada Mekah. Mereka juga membawa pedang. Mereka sudah siap dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi kenapa tidak dilarang? Kenapa disuruh kembali lagi? Maka ketika Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabatnya saat itu untuk mencukur rambut, sahabat-sahabat diam. Artinya sahabat-sahabat menunggu mungkin ada wahyu lagi yang turun untuk membolehkan mereka melanjutkan perjalanannya. Maka saat itu Nabi SAW dalam keadaan gelisah masuk ke rumah. Saat itu istri Nabi yang dibawa adalah Ummu Salamah, termasuk istri yang pintar. Maka Nabi tanya kepada istrinya. Nabi musyawarah dengan istrinya. Menghadapi sesuatu yang besar. Menghadapi 1.400 sahabat. Yang pada saat itu tiba-tiba berubah. Biasanya sahabat itu saat taat sempurna kepada Nabi. Tapi ketika peristiwa Hudaybiyah,
Nabi anjurkan mereka untuk mencukur rambutnya, mereka diam. Hanya beberapa orang saja yang berdiri. Bukan mereka menolak perintah Nabi, tapi mereka menunggu datangnya wahyu yang mungkin akan datang pada saat itu untuk membolehkan mereka melanjutkan perjalanan. Maka Nabi pun masuk ke istrinya, musyawarah dengan istrinya. Itulah akhlak Nabi, itulah sifat Nabi. Tidak menganggap istrinya rendah, tidak menganggap istrinya bodoh. Saya kan Nabi, kamu siapa? Buat apa musyawarah dengan kamu? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendatangkan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi datang kepada istrinya pada saat itu dan musyawarah dengan istrinya. Apa jawaban Ummu Salamah? Dia mengatakan, usul saya ya Rasulullah, keluar dari kemah ini, panggil tukang cukur, tidak usah bicara kepada siapapun, cukur dulu rambut baginda, kemudian potong sembelihan, maka pasti mereka semua akan mengikuti apa yang baginda lakukan. Maka benar, Nabi SAW tidak bicara kepada siapapun. Nabi keluar dari rumah, kemudian keluar dari khemahnya, Nabi panggil orang untuk mencukur rambutnya, dicukur, maka semua sahabat yang ada pada saat itu berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Itulah hikmah daripada musyawarah. Itulah keutamaan daripada musyawarah. Maka kita dalam kehidupan kita yang singkat ini, jangan kita tinggalkan musyawarah, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Apa keutamaan musyawarah? Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, dia mengatakan ada 10 keutamaan daripada musyawarah. Yang pertama, al-wusul ila ra'i al-musib. Dengan adanya musyawarah kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ambil usulan dari orang-orang yang banyak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli, kita kumpulkan. Maka insya Allah dengan sebab itu kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang kedua, tidak akan merugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ini sabda Nabi, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Kenapa dia tidak akan rugi? Karena dia tanya langsung kepada Allah. Kenapa dia tidak menyesal ketika dia bermusyawarah? Karena dia sudah mendapatkan usulan-usulan dari orang-orang yang pandai. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada musyawarah, yudhibul ahqad lianna yujma al-ara minal jami'. Dengan adanya musyawarah, kedengkian-kedengkian orang itu akan hilang. Ada orang yang sakit hati, ada orang yang merasa tertindas, ada orang yang benci, dikumpulkan, duduk dalam musyawarah. Maka ketika itu diadakan dengan adab sunnah, maka insya Allah kebencian, hasad, kedengkian itu semua akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah dilebur dalam musyawarah. Yang keempat, yudhibun nadam. Dengan adanya musyawarah, penyesalan tidak akan ada. Kenapa penyesalan tidak akan ada? Karena kita ikut di dalamnya. Kita sudah mengetahui bahwa keputusan itu diputuskan dalam musyawarah. Dan tidak boleh kita menyesal. Wala taqulul law fa inna law tuftahu min amali syaitan. Jangan kau mengatakan andaikan begini, andaikan begitu, andaikan ikut omongan saya, andaikan nurut saya. Tidak, keputusan musyawarah itulah yang terbaik. Nabi SAW sebelum perang Uhud, dia musyawarah dengan para sahabatnya. Banyak di antara sahabat yang mengusulkan untuk peperangan itu dibuat di luar kota Madinah. Sebenarnya hati dan perasaan Nabi mengatakan mereka menghadang musuh dari dalam kota Madinah.
Namun diputuskan di dalam musyawarah, mereka keluar dari kota Madinah, berada di Uhud. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekalahan. Banyak umat Islam yang terbunuh pada saat itu. Tapi itu diputuskan dalam musyawarah sehingga tidak ada penyesalan. Keputusan daripada musyawarah itulah yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berandai-andai, oh andaikan tadi pendapat saya yang diikuti, tidak akan terjadi seperti ini. Itu adalah kalimat yang keluar dari mulut syaitan. Jangan kau mengatakan andai-andai, karena andai-andai itu munculnya daripada syaitan. Apa yang diputuskan dalam musyawarah, itulah yang terbaik untuk kita. Yang kelima, fadilah keutamaan musyawarah adalah at-ta'ziyah wal muwasat. Dengan diadakan musyawarah di antara kita, maka hati anggota musyawarah ini akan tenang, damai, legowo, nerima. Kenapa? Karena diputuskan bersama. Karena dia juga dipanggil dan didudukkan bersama. Karena dia mendengar keputusan musyawarah tersebut. Yang keenam, keutamaan musyawarah. Kalau orang melakukan musyawarah berarti dia dianggap orang yang taat kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan. Kok kita tidak mau musyawarah berarti kita tidak taat kepada Allah. Yang ketujuh, ketika kita musyawarah berarti kita ikut sunnah Nabi SAW. Karena Nabi pun bermusyawarah. Nabi bermusyawarah. Nabi itu orang yang ucapannya wahyu. Ketika Nabi SAW mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi turun melewati langit, lapisan langit-langit dan bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam bertanya, perintah apa yang engkau bawa wahai Muhammad? Aku mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam satu hari. Maka Nabiullah Musa alaihissalam katakan, irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kembali kamu kepada Tuhanmu wahai Muhammad, karena sesungguhnya umatmu enggak akan mampu mengerjakan itu. Saat itu Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan, kamu sok tahu ya Musa, saya ini kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, saya langsung dipanggil oleh Allah, saya penghulunya para nabi dan para rasul, saya yang memberi syafaat kepada manusia di akhirat nanti ketika nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Nabi tidak katakan itu. Tapi Nabi dengar usulan daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi dengar musyawarahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi kembali lagi, dikurangin 5, turun lagi, bertemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa katakan yang kedua kalinya, irji' ya Muhammad ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kembali lagi kamu kepada Rabb kamu ya Muhammad, umat kamu tidak akan mampu. Nabi Musa punya adab kepada Nabi Muhammad. Dia tidak mengatakan kamu nggak akan mampu ya Muhammad, tidak. Karena Nabi Musa tahu bahwa Nabi Muhammad SAW kuat untuk mengerjakan sholat walaupun 50 kali sehari. Nabi sering sholat dengan banyaknya jumlah rakaat sampai bengkak-bengkak kakinya. Tapi umatnya nggak akan mampu. Kita tidak kuat. Maka Nabi kembali lagi. Itu berdasarkan musyawarah. Nabi mau mendengar pendapat daripada saudaranya. Tidak sombong. Tidak mau dengar perkataan orang, tidak. Tapi Nabi mau mendengar perkataan saudaranya. Maka orang yang taat kepada Allah, itu merupakan fadilah daripada musyawarah. Kemudian yang ke-8, fadilah keutamaan daripada musyawarah, yusal ziyadatul ma'lumat wal aql. Dengan duduknya kita dalam musyawarah, kita bertambah ilmu, bertambah maklumat. Kita semakin pinter, semakin ngerti, semakin faham. Karena apa? Karena banyaknya kita duduk di dalam musyawarah. Pengalaman-pengalaman akan kita dapatkan dari saudara kita, kanan kita, kiri kita, depan kita. Masya Allah, ini manfaat daripada musyawarah.
Yang kesembilan, ilajun naqas fi nafsika. Orang yang duduk di dalam musyawarah, kelemahan-kelemahan dirinya akan semakin nampak, sehingga dia bisa introspeksi diri. Oh, ternyata saya bodoh, ternyata saya lemah, ternyata pikiran saya tidak sepanjang itu. Dia mampu menjadikan musyawarah untuk mengobati kekurangan-kekurangan dirinya. Yang ke-10, fadilah musyawarah adalah iltizam lil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan diadakannya musyawarah, maka orang itu akan punya kekuatan untuk mengamalkan. Kenapa punya kekuatan untuk mengamalkan? Karena dia tahu bahwa ini sudah diputuskan di dalam musyawarah, maka kita harus tawakal kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya niat untuk melakukan satu kebaikan, tawakal kepada Allah, serahkan urusan itu kepada Allah. Kekuatan mengamalkan akan terdorong ketika diputuskan dalam musyawarah. Maksud musyawarah, apa itu maksud musyawarah? Yang pertama, ijtima'ul fikir, menyatukan fikir. Fikir kita ini berbeda-beda. Misalnya kita mau musyawarah urusan masjid, duduk, satukan fikir kita. Semua mengosongkan fikiran dari fikiran yang macam-macam, satukan fikiran kita di dalam musyawarah. Kemudian yang kedua, ittihadul qulub. Dengan adanya musyawarah, hati kita akan bersatu, tidak pecah belah, tidak cerai-berai. Kenapa? Karena kita sudah duduk bersama di dalam musyawarah. Fikir kita bersatu, hati kita bersatu, kerja kita juga bersatu. Kenapa kerja kita bersatu? Kita melakukan sesuatu apa-apa yang diputuskan dalam musyawarah. Bukan si fulan mengerjakan semaunya sendiri, si fulan mengerjakan semaunya sendiri, si fulan mengerjakan semaunya sendiri. Ini tidak ada keberkahan musyawarah. Tapi ketika semua orang duduk dalam musyawarah, perintah Allah, sunnah Nabi, dipimpin oleh seorang pemimpin musyawarah yang hikmah, maka insya Allah hati mereka akan bersatu, pikiran mereka akan bersatu, dan kerja mereka pun akan bersatu. Yang terakhir sekarang, supaya lengkap, yang terakhir, bagaimana adab-adab kita dalam musyawarah. Saya persingkat saja, adab musyawarah yang pertama kita tunjuk siapa yang menjadi pemimpin musyawarah. Biasanya kalau kita berada dalam safar atau perjalanan, kan ada amirnya, ada pimpinan perjalanan. Dia yang sebaiknya jadi pimpinan musyawarah. Kalau di sebuah masjid ada ketuanya, dia sebaiknya menjadi ketua musyawarah, pimpinan musyawarah. Tapi bukan harus dia. Dia juga boleh menunjuk orang lain untuk menjadi pimpinan musyawarah. Tapi ketika kita duduk dalam musyawarah, harus ada pimpinan musyawarah. Yang kedua, kita mulai musyawarah dengan membaca doa. Tidak ada doa khusus dalam musyawarah, tapi kita mulai kebiasaan yang baik dengan membaca bismillah, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, sebelum dimulai musyawarah diberikan motivasi, targhib atau dzihn, diberikan rangsangan-rangsangan untuk menyatukan fikir, untuk ikhlas, untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dalam kehidupan kita. Berikan motivasi sebelum dimulainya musyawarah. Kemudian yang keempat, baru disampaikan materi musyawarah. Apa yang akan dimusyawarahkan dalam majelis ini secara detail disampaikan, ya. Kemudian setelah disampaikan, pimpinan musyawarah meminta pendapat dari anggota musyawarah. Boleh satu persatu dimintain pendapat, boleh dipilih saja oleh si pimpinan, melihat kondisi waktu yang ada. Kemudian yang ketujuh, setelah dimintai pendapat dari anggota musyawarah, pimpinan musyawarah memutuskan. Dan keputusan itu tidak mutlak harus berdasarkan suara terbanyak. Tidak mutlak. Tapi biasanya diambil dari keputusan suara yang terbanyak.
Yang kedelapan, anggota musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak. Kehendaknya harus diterima, tidak boleh. Itu bukan musyawarah dengan cara Nabi SAW. Kemudian yang kesembilan, kita tidak boleh menunjuk diri kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, pimpinan musyawarah menginginkan seseorang untuk menjadi pemimpin di sebuah tempat. Dia tidak boleh mengatakan, saya yang pantas menjadi pemimpin di tempat itu, wahai pimpinan. Tidak. Dia tidak boleh memaksakan pimpinan, dan dia tidak boleh menunjuk dirinya untuk memilih keputusan tersebut. Yang ke-10, anggota musyawarah harus melihat kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan dirinya, bukan kemaslahatan golongannya, tapi yang diutamakan, yang didahulukan di dalam musyawarah adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan Islam. Itulah yang diutamakan di dalam musyawarah. Yang ke-11, tidak boleh kita menyalahkan usulan saudara kita. Misalnya saudara kita sedang mengusulkan sesuatu, kemudian kita katakan, oh usulan itu salah, keliru. Tidak boleh, karena itu akan menyinggung perasaan dia, menyakiti hati seorang Islam, termasuk perbuatan yang tercela. Baik atau buruk usulan yang disampaikan oleh saudara kita, tidak boleh kita salahkan di dalam musyawarah tersebut. Yang ke-12, tidak ada musyawarah setelah musyawarah, dan tidak ada musyawarah sebelum musyawarah. Setelah diputuskan musyawarah, tidak ada lagi musyawarah kecil-kecilan. Tidak ada lagi kasak-kusuk kanan kiri. Keputusan musyawarah yang diputuskan secara bersama, itulah keputusan kita semua, dan harus kita terima dengan ikhlas. Dan tidak boleh kita mengatakan andaikan dalam keputusan tersebut. Yang terakhir, keputusan musyawarah harus ditaati oleh semuanya. Maka insya Allah ketika di rumah kita adakan musyawarah dengan keluarga, di masjid kita adakan musyawarah dengan jamaah, di kantor kita adakan musyawarah dengan pekerja kita, dimanapun kita berada kita biasakan musyawarah. Insya Allah urusan-urusan kita ini akan semakin berkah. Dan kalau kita punya hajat kepada Allah, punya pilihan, kita langsung minta kepada Allah. Mana yang didahulukan antara musyawarah dan istikharah? Ulama mengatakan istikharah lebih diutamakan, karena istikharah itu minta tahu, mencari tahu, minta pilihan, bertanya kepada Allah. Musyawarah bertanya kepada manusia. Maka kita dahulukan istikharah, dan kita buat musyawarah, kita buat istikharah, kita buat musyawarah. Insya Allah semua yang datang dalam kehidupan kita akan menjadi baik, karena kita sebenarnya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kau benci sesuatu, padahal yang kau benci itu baik untukmu. Maka kita minta kepada yang maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita semua. Itu saja pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita mampu mengistiqomahkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu istikharah dan musyawarah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita ini betul-betul mendapatkan bimbingan Allah dan Rasulnya, karena kita selalu mengaitkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal masakin. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta azul akram. Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha syi'ta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma astur 'uyubana. Allahumma yassir umurana. Allahumma barik fi hayatina ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.